Halo semua, kembali lagi bersama gue Kentang Jawa. Jadi hari ini gue mau unboxing sama review lagi headset gaming terbaru yang baru aja gue dapetin nih. Jadi ini Razer Black Shark V2 Pro. Sebenarnya Razer Black Shark V2 Pro ini juga bagian dari produk lain yang Black Shark. Jadi Black Shark sendiri itu ada 3 jenis, ada yang Black Shark X, terus ada yang Black Shark V2 biasa, dan juga ada yang V2 Pro. Yang membedakan tuh apa? Biasanya yang X itu semua seri Razer yang ada X-nya itu biasanya budget friendly. Jadi untuk yang headset juga Razer untuk yang budget friendly untuk yang X. Lalu untuk yang Black Shark V2 biasa dengan yang Pro yang membedakan hanya dari segi konektivitasnya. Jadi untuk yang Pro itu wireless, sedangkan yang biasa itu kabel. Untuk fitur itu kurang lebih sama, dimana itu nanti akan kita bahas juga. Nah, sebelum mulai tentu aja gue bakal langsung kasih lihat dulu apa sih dapat apa aja di dalam box ini. Dan juga habis itu kita nanti juga akan ada tes sound dan juga fitur-fitur lainnya yang akan gue jelasin. Oke, jadi kita lihat dulu dapat apa aja sih dari Razer Black Shark V2 Pro ini. Jadi gue udah keluarin semua isinya dari box dan bisa kelihatan ini adalah isi-isinya. Kita mulai dari sini dulu. Pertama-tama tentunya dapat manual nih. Lalu juga dapat stiker Razer, dapat 2. Dan tentunya ini ada headsetnya. Jadi headsetnya sendiri ini sangat enteng. Kelihatannya kayaknya berat, tapi sebenarnya enggak. Ini enteng sekali dan sangat nyaman. Beratnya paling sekitar 300-an gram. Dan bisa kelihatan dari kerangkanya ini di sisi atas. Untuk kerangka atas, ini ada tulisan Razer dan bahannya ini dari kulit. Lalu ini sangat nyaman nih. Ini sisi bawahnya ini tuh pakai memory foam. Jadi bahannya sangat nyaman dan enak untuk di telinga. Lalu juga ini cukup fleksibel. Kelihatan ini bisa gue putar-putar begini. Lalu di sisi samping ini ada besi, jadi ini kerangkanya besi ya. Dan ini bisa dipanjangkan ini untuk disesuaikan dengan ukuran kepala. Nah, ininya plastik, jadi agak lucu sebenarnya, tapi ininya besi, jadi cukup kokoh juga tetap. Lalu di sisi samping ini ada logo Razer tentu aja, dan ini tombol volume. Ini bisa diputar-putar, ini volume. Lalu lihat sisi bawah, jadi ini adalah colokan untuk mikrofonnya. Jadi mikrofonnya bisa dicabut atau ditempel. Jadi kalau kalian lagi nggak mau pakai mikrofonnya dan cuma dipakai buat dengerin musik, itu juga bisa, nggak kelihatan aneh di jalan kalau misalnya kalian mau pakai keluar. Lalu ini juga ada nih. Ini colokan untuk audio jack. Nah, nanti akan aku kasih lihat. Lalu di sini adalah colokan untuk casan. Jadi untuk dicas, ini tombol mute dan juga ini tombol power. Jadi cukup simple dan kelihatannya warnanya hitam. Jadi gue cukup suka, kelihatan banget kayak berasa feel kerennya. Lalu lanjutan ini dapat pouchnya buat masukin headsetnya nih. Kelihatan seperti ini. Lalu ini yang tadi gue sebut, ini adalah mikrofonnya. Jadi mikrofonnya benar-benar bisa dicabut tempel seperti yang gue udah bilang. Ini tinggal dimasukin ke sini, itu nanti ketempel. Lalu mikrofon ini juga bahannya elastis, jadi kalian bisa lihat ini bisa diatur-atur suka-suka kalian sesuai dengan kebutuhan. Lalu tentu aja dapat ini wireless receiver. Jadi ini harus disambungkan ke komputer atau ke MacBook atau ke PlayStation. Itu nanti buat dapat biar perangkat ini bisa baca. Lalu ini adalah kabel chargernya. Jadi ini kabel chargernya standar ya, USB-A nyambung ke ini micro USB tuh. Dan yang terakhir kita dapat ini audio jacknya. Jadi kalau misalkan untuk beberapa perangkat yang nggak bisa, yang nggak support, itu seperti contoh di handphone itu kalian bisa pakai kabel audio jacknya. Jadi tinggal dicolok aja dan bentuknya ini untungnya L shape. Jadi nggak terlalu mengganggu dipakai. Oke, sehabis unboxing ini gue udah pegang headsetnya dan sekarang akan gue coba pakai. Nah, jadi seperti yang gue jelasin, karena headsetnya itu sendiri gak berat, hanya sekitar 300 gram. Jadi kalian di kepala itu gak berasa ada beban. Itu sangat nyaman sekali. Dan juga ear cups-nya itu ada memory foam. Jadi sangat nyaman di kuping, gak ada kerasa kayak tertekan gitu, ada tekanan dari sisi kanan dan kiri, itu gak ada. Dan juga untuk di kepala, karena ini bisa diatur ya, jadi itu sangat nyaman dan bisa menyesuaikan bentuk kepala kalian juga. Nah, lalu teknologinya kan juga wireless. Jadi ini tuh bisa disupport untuk Windows PC atau Mac OS atau PlayStation dan juga Nintendo Switch. Itu bisa pakai teknologi wirelessnya.
Sedangkan untuk Xbox atau smartphone itu masih harus pakai audio jack-nya. Mungkin nanti kalau diupdate, mungkin untuk Xbox mungkin bisa, tapi untuk saat ini harus pakai audio jack-nya yang dikasih. Untuk teknologinya wireless-nya juga perlu gua jelasin bahwa baterainya itu bisa tahan hingga 24 jam, jadi lumayan tahan lama. Dan gue udah coba pakai ini buat main game. Jadi waktu itu yang gue coba adalah gue main Valorant. Dan memang benar, karena ada fitur THX Spatial Audio itu, jadi kalian bisa lebih tahu musuhnya ada di mana, itu suaranya lebih presisi. Jadi untuk main game-game, terutama game-game FPS atau shooter, itu bisa kasih keunggulan lebih dalam kalau pakai headset yang ini. Sekarang suara yang kalian dengar adalah suara langsung dari Razer Black Shark V2 Pro-nya. Jadi ini suara benar-benar langsung terdengar dari mikrofonnya. Dan di layar kalian bisa lihat sekarang ini gue lagi buka aplikasi Razer Synapse. Jadi Razer Synapse itu aplikasi resminya Razer, di mana kalian bisa atur atau konfigurasi lebih jauh perangkat-perangkat Razer kalian. Salah satunya adalah Razer Black Shark V2 Pro ini. Di layar pertama seperti biasa kalian bisa langsung atur master volume seperti ini. Lalu kalau lihat di kiri atas itu ada banyak. Ini kita bisa ke mixer. Itu ada THX Spatial Audio, ini yang udah gue sebut di awal tadi. Jadi ini yang memberikan efek 3 dimensi ke suara yang datang, yang masuk. Terutama kalau lagi main game tembak-tembakan, itu kalian bisa lebih tahu secara presisi suara tembakannya itu datangnya dari mana. Lalu bisa ke enhancement. Ini akan lebih banyak fitur-fitur lainnya seperti meningkatkan suara bass, lalu sound normalization, dan juga voice clarity. Voice clarity seperti contoh untuk memperjelas suara yang masuk dari suara-suara party chat atau suara teman kalau lagi saling berkomunikasi. Di kanan ini ada equalizer, jadi ini ada profil-profil yang udah disiapin sama si Razer-nya. Ini ada default secara umum, lalu ini ada game, movie, musik, atau kalau kalian mau edit-edit sendiri itu kalian bisa custom. Jadi ini kok custom kalian bisa atur sendiri yang kalian mau seperti apa. Tapi biasanya gue setnya ke profil yang game karena gue pakai ini buat main game. Lalu kalau ini setting mikrofon, juga ini ada master volume untuk suara mikrofon. Lalu ada voice gate. Jujur aja gue nggak pernah pakai ini voice gate. Lalu juga ini ada enhancement. Mirip seperti yang tadi suara input. Jadi mirip ada clarity, ada ambient noise reduction untuk mengurangi suara-suara bising yang di luar. Ini dia bisa kurangin itu. Dan juga ada volume normalization. Di sisi kanan juga mirip, ini ada mic equalizer. Jadi ini saat ini sekarang lagi di setting default. Nah ini akan gue coba ganti ke mic boost. Ini sekarang suara yang ada, ini adalah yang mic boost. Lalu ini sekarang suara yang broadcast. Jadi harusnya suara ada perubahan. Ini suara yang conference. Dan tentu aja terakhir, kita juga bisa custom. Jadi ini sekarang gue lagi custom nih. Gue nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi ini juga kalian bisa atur sendiri. Lalu ini juga ada nih. Ini juga ada nih di sini. Ini mic monitoring, side tone. Bentar, gue ganti ke default aja dulu. Ya, ini ada mic monitoring atau side tone. Jadi ini gunanya untuk mengetahui seberapa kencang suara Anda. Ini buat sound check biasanya. Nah, yang terakhir ini adalah power. Ini biasanya untuk power saving. Jadi kalau misalkan device ini atau perangkat headset ini nggak dipakai setelah beberapa menit, itu akan mati sendiri. Oke, jadi segitu dulu unboxing dan review gue buat Razer Black Shark V2 Pro ini. Kesimpulan dari gue adalah gue cukup puas sama headset ini karena selain kualitasnya premium banget, kualitasnya oke, fitur-fitur yang diberikan tuh juga beragam. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silahkan komentar. Dan kalau videonya ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe ke channel gue buat unboxing dan review-review gadget lainnya. Segitu dulu dari gue, Kentang Jawa off. Bye-bye!